Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Miss Karangpao. Kali ini kita masih dalam acara BKBA Kemenak Batch 3 tahun 2023 Sumatera Barat yang diadakan di Balkon Hotel Bukit Tinggi. Bagaimana videonya kali ini? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dan Hadirin Allah, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Madrasah, bendahara ataupun operator dari pihak madrasah, penerima bantuan kinerja dan bantuan afirmasi untuk tahun anggaran 2023. Pertama tentu selamat dari stakeholder, dari para pemangku kepentingan, dalam ini adalah masyarakat luas. Ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh di birokrasi dan seterusnya. Yang itu menjadi kekuatan atau pasar utama sebagai stakeholder madrasah yang ini harus dijaga. Karena apa tadi? 90% madrasah kita adalah swasta dan kekuatannya di sana. Mengajar pada ini karenanya ibu dan bapak yang jenjang TS rentang 60 sampai 480, yang jenjang MA 60 sampai 540 orang. Adapun jumlah guru minimal untuk MI 4 orang, yang tes 6 orang, dan MA atau MAK 6 orang. Kalau misalnya kurang dari jumlah 60, 59, itu by system, mohon maaf, sudah tertolak. Jadi bagi madrasah-madrasah yang belum berkesempatan mendapatkan BKBA, misalnya karena jumlah siswanya kurang atau kelebihan nih, misalnya MA nih, jumlah siswanya 541 hanya lebih satu saja, ini secara sistem sudah tertolak. pengesahan ini oleh pusat sampai nantinya adalah penetapan daftar definitif. Maka Bapak Ibu kemarin itu ada sebelumnya penetapan daftar sementara, lalu yang hadir ini ya Bapak Ibu dipastikan sudah dapat bantuan. Jadi yang hadir di teks sekarang adalah madrasah memang sudah dipastikan mendapatkan bantuan. Ya, pakai beberapa madrasah. PNS boleh, itu nggak ada masalah. Ini kan nggak ada batasannya sama PNS. Ini kan untuk membuat gambar dan LAP. Ini keahlian. Apa? Ya? Bukan pesawat keramiknya boleh gambar, tapi apa aja gambarnya? Contoh, nanti akan ada masa kami selesai. Saya nggak mau menjawab yang tidak ada tulis. Itu Bapak Ibu yang akan diperiksa nanti bukan saya, Bapak Ibu. Ya. Jadi apa? Rehat itu boleh apa? Ruang kelas, lapor, pustaka. Kenapa itu diadakan? Tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa tidak itu saja? Karena apa? Karena bantuan tersebut bukan untuk kepala, bukan untuk guru. Karena kan kalau naik SMK mana ada dia donasi kan? Kalau memang itu kalau ada teman kita yang punya apa? Besar. Oke Pak Ibu, nanti saya lanjutkan. Ini materi ya Pak Ibu. Secara otomatis di sini nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, kita bisa langsung simpan. Nah, maka di sini jumlahnya nanti akan bertambah juga dengan yang 36 ini akan bertambah sama 160 juta. Kemudian yang dilakukan pada Rolo Kamat saat ini setelah penambahan sumber dana yaitu melakukan belanja. Kita melakukan itu belanjanya apa saja, kita klik belanja, terus kemudian kita klik tambah. Nah, untuk hal ini yang ada di bawah ini sudah terisi semua. Ini sudah terisi semua. Ini
memakai anggaran dana BOS tahap 1 dan tahap 2. Oke, dan ini selesai. Ini selesai untuk dilakukan melakukan realisasi kegiatan. Realisasi pendapatannya sudah dilakukan, kemudian kita lihat di pengeluaran kegiatannya sudah ada di sini. Nah, kemudian data inilah yang akan nantinya sampai masuk pada laporan di ini. Jadi ini ada jendela-jendela, dibuat saja tanda kotak ini, ya, dikasih keterangan ganti kusen dan jendela, tapi nanti dikasih pelengkap gambar detailnya. Nah, bagaimana kalau misalnya pengecetan? Pengecetan juga mudah, Bapak Ibu. Hanya tinggal dikasih panah, tanda panah, menunjukkan bahwa bidang-bidang ini dicat. Misalnya dituliskan pengecatan dinding seluruh bangunan. Saya di proyek MIKR ini sebagai konsultan pengadaan. Bagaimana diketahui bahwa madrasah mendapatkan BKPA tahun 2023 dan tentunya dalam proses pengadaan harus mengikuti ketentuan dalam proses pengadaannya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang panduan pengadaan BKPA yang dibiayai proyek MIKR. Karena yang datang secara langsung ke kantor cabang mandiri yang telah ditentukan. Nah, pada saat pencairan ini, Badan Ibu ini harus melengkapi dan menandatangani formulir aplikasi penarikan dana bantuan, lalu menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP kepala sekolah dan bendahara, serta melampirkan dan membawa buku tabungan. Nah, pada saat melakukan pencairan dana bantuan itu, Bapak dan Ibu tidak harus melakukan pencairan seluruh dana bantuan, tapi dapat dilakukan secara bertahap. Mungkin penjelasan saya terkait cara aktivasi serta mekanisme pencairan dana bantuan pada bank mandiri cukup sekian. Apakah ada yang ditanyakan? Terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin kita mengulang lagi dan nomor rekeningnya itu yang juga Pak khusus untuk bantuan. Gitu Pak. Nah, baik, terima kasih Mbak Weni. Begitu Bapak tidak bisa pakai rekening lama karena pembukaan ini terpusat dengan rekening baru yang sudah di-set oleh teman-teman dari Bank Mandiri. Bisa diterima Bapak ya? Tentunya kita lanjut ke Sumatera Utara. Jika ada pertanyaan silakan. Atau pembangunan baru fasilitas sanitasi madrasah, dan yang terakhir adalah pengembangan kapasitas manajemen dan guru madrasah. Nah, Bapak sekalian, ketika melakukan aktivitas penggunaan dana bantuan tersebut, maka Bapak sekalian harus memperhatikan yaitu dokumen bukti-bukti pertanggungjawaban, yaitu dapat dilihat Bapak sekalian untuk nilai pembelian sampai dengan 10 juta, maka buktinya itu cukup faktur atau bond atau invoice stroke penerimaan tanda terima penerimaan barang tersebut. Berikutnya Bapak sekalian, topik yang kedua adalah masalah perpajakan. Bapak sekalian, perlu diketahui bahwa dana bantuan BKPA ini bersumber dari pinjaman luar negeri, maka tentunya ini berbeda dari dana APBN yang biasa Bapak Ibu sekalian terima di madrasah, misalkan seperti dana BOS ya. Jadi karena ini dananya itu diperoleh dari pinjaman luar negeri, maka ada ketentuan perpajakan yang mengikutinya. Contohnya Bapak sekalian, ketika tadi di awal ada pembelian barang ya,
itu tentunya biasanya yang Bapak sekalian dari pembelanjaan dari dana BOS. Nah, ini tentunya ada 2 pajak ini yang mengikuti kalau pembelian barang. Ada PPN sebesar 10% dan ada pajak penghasilan sebesar 2%. Nah, kaitan dengan 2 pajak ini untuk pembelian barang, yang pertama adalah PPN. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 95, PPN tidak dipungut, Bapak sekalian. Itu jadi Bapak sekalian beli di toko, di supplier itu sesuai dengan nilai pembelian tanpa ada lagi menambah uang tertentu dari kasnya bendahara untuk membayar pajak PPN. Jadi misalkan saja di toko pembelian itu nilainya 1 juta, yang biasanya kalau Bapak Ibu sekalian dari dana BOS ditambahkan lagi menjadi 1.100.000 misalkan karena ada PPN di dalamnya, maka dari bantuan ini tidak diperlukan, yaitu cukup seandainya menerima dari toko itu buktinya, fakturnya, notanya itu adalah 1 juta, maka yang dibayarkan oleh bendahara adalah 1 juta. Yang berikutnya, ini yang selalu mengikuti dari PPN adalah pajak penghasilan pasal 22 yang besarannya sebesar 2%. Ya biasanya kalau dari dana BOS, Bapak Ibu juga akan memungut, ya artinya akan memotong dari pihak penjual. Nah kali ini dari sumber dana pinjaman ini Bapak Ibu sekalian cukup sesuai dengan nota atau faktur yang diterbitkan oleh pihak toko tanpa pajak penghasilan pasal 22. Nah kemana pajaknya? Ini ditanggung oleh pemerintah. Yang ketiga itu adalah pajak penghasilan pasal 21. Terkait dengan pajak penghasilan pasal 21, Bapak sekalian, ini karena kepentingannya adalah untuk ada tambahan pertambahan penghasilan kepada orang pribadi masing-masing, maka ketentuannya adalah seandainya contoh soal itu adalah Bapak sekalian kegiatan capacity building di madrasah, maka seandainya memanggil narasumber, ini kita lihat narasumber tadi ASN, PNS ataukah non PNS. Nah ini ada tarifnya Bapak sekalian. Jadi misalkan saja kalau honor narasumber itu dari PNS besarannya misalkan saja 500.000, maka dicari nanti di biodatanya apakah dia golongan 1, golongan 2, maka tarifnya 0%. Kalau PNS golongan 3, maka tarifnya adalah 5%. 5% ini dari mana? Dari 500.000. Jadi misalkan 500.000 dikalikan 5% akan ketemu misalkan saja 25.000. Nah ini yang diterimakan oleh narasumber tadi adalah 500.000 dikurangi dengan PPh pasal 21 sekitar 5%. Begitu pula ada 2 cara, yaitu bisa di upah harian atau dengan upah borongan Bapak sekalian. Tentunya ini juga ada pajak yang mengikuti ke dalam upah tadi, upah tukang tadi. Ini kita misalkan Bapak sekalian, di madrasah Bapak sekalian ada ini di contoh soalnya ya, mamat belum menikah, tidak ada tanggungan. Pada bulan Mei 2023 bekerja sebagai tukang harian. Ini kita contoh di madrasah. Ia bekerja selama 20 hari dengan upah harian sebesar perharinya 200.000. Maka berapa PPh pasal 21 yang harus dipotong oleh madrasah ketika membayar mamat? Nah, kita hitungkan Bapak sekalian, ini contohnya nanti mungkin bisa dipakai di madrasah. Upah harian ya 200.000. Misalkan ada 3 tukang, karena ini PPh pasal 21 itu terkait dengan orang pribadi masing-masing, maka itu tidak bisa dikumulatifkan 3 tukang dijumlahkan, tetapi harus masing-masing individu tukangnya. Jadi upah harian 200.000. Berapa batas upah harian? Harian lepas ya, atau tukang tadi, maka besarannya upah harian yang dikenal adalah 450.000 sekalian. Jadi upah hariannya 200.000 karena
tidak melewati upah harian, batasan upah harian yang dikenakan pajak 450 adalah nol. Jadi tidak ada 200.000 upahnya, tetapi batasan pajaknya adalah 450, jadi nol. Juga nanti bisa membeli kamera misalnya, membeli sound system. Tetapi kepada itu yang mesti harus diperhatikan di dalam pembelian itu adalah, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh tim, ada Pak Muti tadi ya, sudah menyampaikan ya mungkin ya. Itu terkait dengan e-katalog ya. Kita harus dalam pembelian barang-barang seperti itu kita harus menggunakan barang-barang yang analisis SWOT. Mungkin Bapak Ibu sudah mengenal juga analisis SWOT itu ya. Ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada treatment. Apa ya? T-nya itu apa ya? Jadi ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Nah, tantangan itu apa bahasa Inggrisnya? T. Kan SWOT itu kan ujungnya T itu. Treasure. Ada juga yang menganggap toes. Ada yang juga sebagai Kasubdit Sarana Prasarana Direktorat KSKK Madrasah Dirjen Pendidikan Besar yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberi kesehatan dan keberkahan pada beliau. Amin amin. Yang kita hormati Bapak Asdi Perdana sebagai Ketua Tim Kelembagaan Bidang Pendidikan Madrasah Wilayah Kabupaten Sumatera Barat, juga sebagai tim inti provinsi. Kita hormati juga teman-teman panitia, bapak-bapak, ibu-ibu, kepala madrasah, bendahara dalam program bantuan kinerja dan bantuan reformasi di Istiqlal. Pertama dan utama sekali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini, pada malam hari ini udah sejak kemarin kita di sini sudah banyak materi-materi yang didapatkan. Kepala madrasah sekaligus juga kami sampaikan untuk bantuan kinerja itu ada sekitar 15 madrasah dan 65 madrasah yang bantuan afirmasi. Seterusnya beruntung di PINS 3 ini Pak Sudin, kita madrasah negeri ada 6 ya. Kalau sebelumnya madrasah negeri ini kan agak gimana, cendekisan seperti itu, itu apalah, nggak usah kita ikut, itu kan programnya untuk madrasah swasta. Nanti kita dapat satu lagi mungkin alasannya bos kita itu kan langsung masuk IPA. Kalau madrasah swasta, madrasah dikelola masyarakat itu bosnya kalau nggak selesai RK-nya maka bosnya tidak dicairkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati sahabat saya sebelah kanan, Mas Jibril, Pak Jibril, biasa sampah saya panggilnya. Yang biasa dan sering ketemu karena cuma jarang ketemu karena beliau lebih dekat dengan sudut kelembagaan, meskipun di NWR bagian dari salah satu koordinator komponen PAN. Bapak Ibu Kepala Madrasah, bendahara yang tentu saya hormati, yang hadir pada malam hari ini,
serta teman-teman dari tim inti, kemudian juga yang kami hormati teman-teman dari MWR, baik yang dari pusat maupun dari perwakilan wilayah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semua melakukan reformasi di bidang pendidikan khususnya madrasah melalui program MWR ini. Program MWR ini Bapak Ibu sekalian, tentu mungkin juga Bapak Ibu sekalian juga sangat paham. Yang pertama soal perencanaan berbasis elektronik. Madrasah selama ini hampir nyaris di dalam mengembangkan madrasah itu tanpa melakukan perencanaan yang sistematis. Bahkan kalau misalkan Bapak Ibu sekalian disuruh merencanakan, itu biasanya pertanyaannya banyak. Lebih-lebih madrasah swasta. Semua itu harus dipertanggungjawabkan secara benar. Meskipun 100 dan 150 juta. Bukan hanya 100 juta maupun 150. 1 rupiah pun uang negara itu memang wajib dipertanggungjawabkan. Tapi saya yakin kalau madrasah itu agak paham, Mas. Iya, karena saya ini lama di pesantren. Saya jadi kasupat pesantren itu 6 tahun. Kalau kasus Japas itu baru 10 miliar yang negeri. Nah, nggak usah kenal saya, cukup Pak Jibril saja. Nah, yang swasta Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengumumkan dan minggu ini saya post itu ada bantuan-bantuan lain yang mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengakses. Ada bantuan media pembelajaran, ada bantuan digitalisasi. Ini yang untuk MI, MTS, MA. Ya tadi buka untuk. Biasanya laki-laki itu mau beli kesukaan buka. Maksudnya acara Pak. Iya. Ya tadi cerita sedikit. Saya itu sebelum saya tutup, beberapa hal saya itu sering menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Dan saya tadi cerita di mobil, saya itu ingin membuktikan. Selama ini kalau orang Menteri Agama itu kan sukanya perintah ya, iya kan? Perintah itu. Saya bayangin, supaya perintah saya ini dipercaya orang, saya ingin membuktikan. Saya punya madrasah seperti Mas Jibril cerita. Dan 2 kali masih kuliah. Madrasah saya swasta, bukan negeri. Saya bilang saya bisa ngalahkan seluruhnya madrasah negeri. Bukan sombong sih. Betul saja ya. Sebelum ada digitalisasi madrasah, saya udah gini. Tadi Pak Jibril cerita, saya punya madrasah semuanya sudah tidak ada yang pakai webboard, semua sudah flat panel. Nanti kalau pengen tahu-tahu lihatlah di Instagramnya maupun di TikToknya maupun di Facebooknya Madrasah MTS Arois Cendekia Semarang. Iya.
bahasanya bahasa Arab Inggris. Ya tentu Indonesia lah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Israel sebagai sahabat sehingga saya berkunjung sangat luar biasa apa yang disampaikan kepada beliau kita bersama. Alhamdulillah memang sampai hari ini Gus kita untuk kemandirian madrasah itu di Sumatera Barat tidak sederhana. Memang gimana ya? Kebanyakan kita masih bisnis pendidikan seperti itu. Kadang-kadang bikin madrasah targetnya apa? Ternyata targetnya adalah bisnis pendidikan. Jadi kadang-kadang ini memang waktu kita contoh ya dengan cara sesi-sesi mana madrasah-madrasah yang berdiri itu di seluruh Indonesia. Mungkin ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Jadi tidak tergantung dengan anggaran bantuan baik dari pemerintah atau pemerintah dan sebagainya ya, seperti itu. Kita sudah punya usaha sendiri. Sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada Israel sebagai ketua PMU. Sekali lagi kita beri aplaus. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk malam hari ini kita cukupkan. Nanti mungkin ada dari TIP kalau ada informasi yang lain. Walaupun kegiatan kita tutup hari ini, mungkin yang ada Pak ini yang ingin kita sampaikan yang setelah ini ada ya? Ada sudah. Sebentar mana sebentar? Masih ada? Ada. Yang apa? Ada. Yang rekening udah dibagikan tadi. Disiapin belum? Oke. Baik Bapak Ibu, dengan mengikuti acara kita tadi. Berarti berakhir acara kita pada malam ini. Silakan beristirahat di tempat masing-masing. Saya sebagai maaf dan juga sebagai ketua panitia mungkin mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian kalau seandainya ada yang tidak bertempatnya ya, karena kemarin memang ada insiden ya awal-awal karena masalah tanah ini memang terlalu banyak. Jadi memang ada tapi sudah bisa dikondisikan. Sekali lagi kami sebagai panitia mohon maaf atas kekurangan tersebut. Juga dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.